Assalamualaikum teman-teman. Di sini kami dari kelompok MKE 2A3 akan mempresentasikan tentang pembangkit listrik tenaga panas bumi sebagai pemanfaatan energi panas bumi pada PT Indonesia Power UPJP Kamojang. Di sini ada nama anggota kelompok kami, ada Kang Lutfi Dava, Kang Aang Riyadi, Kang Rizky Fadila Saputra, Kang Effendi Alfonso Pakpahan, saya sendiri Johannes Petra S, Kang Muhammad Malik Abdullah Saripudin, dan Kang Sani Ali Piki Derajat. Untuk berikutnya akan saya kembalikan ke moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ang Iriadi, NPM 2010 6311 5001. Kita akan menjelaskan slide mengenai energi panas bumi. Apa itu energi panas bumi? Jadi energi panas bumi adalah energi yang dihasilkan oleh panas dari dalam bumi. Jadi panas ini dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik dengan teknologi geotermal. Kebutuhan energi primer Indonesia meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan ekonomi. Hal ini menyebabkan peningkatan pada kebutuhan energi primer dan listrik. Kebutuhan energi primer tersebut sebagian disuplai oleh energi fosil, yang pada tahun 2003 terdiri dari 54,4% minyak bumi, gas alam 26,5%, batu bara 14,1%, dan sisanya adalah energi baru yang terbarukan. Saat ini panas bumi geotermal mulai menjadi perhatian dunia. Beberapa pembangkit listrik bertenaga panas bumi sudah dimanfaatkan di banyak negara, seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Italia, Swedia, Swiss, Jerman, Selandia Baru, Australia, dan bahkan Jepang. Bahkan sejak tahun 2005, Amerika Serikat sudah sibuk dengan riset besar mereka di bidang geothermal, yaitu Enhanced Geothermal System atau EGS. Next. Nah, masuk ke proses pembangkitan listrik tenaga panas bumi. Jadi yang pertama itu kita melakukan pemboran sumur panas untuk mengakses sumber panas bumi di dalam bumi. Selanjutnya, uap panas dari sumur diperoleh dan digunakan untuk menggerakkan turbin. Nah, turbin itu untuk menggerakkan generator menghasilkan listrik, dan listrik yang dihasilkan dialirkan ke jaringan kelistrikan. Baik, saya akan melanjutkan. Berikut adalah tantangan dalam pemanfaatan energi panas bumi. Satu, ialah biaya investasi yang tinggi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Risiko kegagalan sumur panas atau penurunan suhu panas bumi. Dan ketergantungan pada lokasi dengan potensi panas bumi yang mencukupi. Oke, izin melanjutkan. Jadi, pada presentasi kali ini kita mengambil sebuah contoh atau studi kasus dari PLTP Indonesia Power UPJP Kamojang. Jadi pada saat ini PT Indonesia Power UPJP Kamojang mengoperasikan PLTP dengan kapasitas total sebesar 375 MW, yaitu unit PLTP Kamojang, unit PLTP Darajat, unit PLTP Gunung Salak, dan unit PLTP Ulumbur. Agar memperoleh kapasitas listrik yang optimum, maka diperlukan efisiensi yang baik dari proses produksi dengan memperhatikan performansi masing-masing unit. Perubahan keluaran daya listrik sebuah pembangkit listrik tenaga panas bumi berkaitan dengan kondisi steam dari sumur produksi. Konsistensi produksi daya listrik menyebabkan keuntungan dari perusahaan pun akan tetap. Sebaliknya, penurunan daya listrik dapat menimbulkan kerugian, sehingga harus diantisipasi. Dengan demikian, analisa efisiensi thermal berdasarkan hukum termodinamika digunakan untuk menganalisa sistem thermal dari pembangkit listrik tenaga panas bumi PT Indonesia Power UPJP Kamojang. Oke, jadi di sini ada flash steam power plant. PLTP Kamojang menggunakan jenis energi panas yaitu single flash steam. Pembangkit jenis ini memanfaatkan reservoir panas bumi yang berisi air dengan temperatur lebih besar dari 82 derajat Celcius. Air yang sangat panas ini dialirkan ke atas melalui pipa sumur produksi dengan tekanannya sendiri. Karena mengalir ke atas, tekanannya menurun dan beberapa bagian dari air menjadi uap. Nah, kemudian uap ini dipisahkan dari air dan dialirkan untuk memutar turbin. Sisa air dan uap yang terkondensasi kemudian disuntikan kembali melalui sumur injeksi ke dalam reservoir.
yang memungkinkan sumber energi ini berkesinambungan dan terbarui. Baik, setelah dari penjabaran tentang skema dari turbin tersebut, kita perlu menghitung tentang efisiensi thermal plant-nya. Efisiensi thermal plant yang didapatkan pada PLTP Kamojang di sini adalah kita menghitung efisiensi di mana jumlah dari seluruh kerja dibagi dengan kalor yang masuk. Di mana jumlah dari seluruh kerja itu adalah kerja turbin dikurang dengan kerja pompa dibagi dengan H3 min H6 yang kita dapat dari diagram tes siklus single phase turbin. Lalu efisiensi sistem dilanjutkan dengan H3 dikurang H4 dikurang W pompa dibagi dengan H3-nya itu adalah 278 3,53 kilo 5,24 kilojoule per kilogram, lalu dilanjutkan dengan 2783,53 kilojoule per kilogram dikurang dengan 2283,53 kilojoule per 4 kilojoule per kilogram. Yang jika dikalkulasikan semua, maka efisiensi sistem yang kita dapati adalah 19,41%. Next. Selain menghitung nilai efisiensi thermal dari turbin tersebut, kita juga perlu menghitung nilai ekserginya. Besar eksergi atau E sebuah sistem pada suatu keadaan yang spesifik dapat dinyatakan sebagai berikut, di mana eksergi sama dengan E dikurang U0 ditambah P0 dikali F dikurang F0 dikurang T0 dikali S dikurang S0, di mana E itu sendiri adalah U ditambah KE ditambah PE, lalu V dan S masing-masing adalah energi, volume, dan entropi dari sistem. Sementara U0, F0, dan S0 merupakan nilai sifat-sifat tersebut jika sistem itu berada pada keadaan yang mati. Baik, dilanjut oleh saya. Berikut perhitungan eksergi pada plant. Sebelum melakukan perhitungan eksergi, berikut data yang diperoleh dari PT Indonesia Power UPJP Kamojang pada bulan September 2017. Di sini ada tabel 1, data untuk perhitungan eksergi. Yang pertama adalah state awal sampai ke 7. Dilanjut ada T sama dengan C, P sama dengan bar, RH sama dengan kilogram per S. Berikut ada tabel kedua, hasil perhitungan eksergi dari state. Setelah dihitung eksergi dari keseluruhan state, maka didapatkan hasil perhitungan dalam tabel 2 sebagai berikut. State awal sampai ke 7. Lanjut, efisiensi eksergi. Untuk menghitung efisiensi eksergi digunakan persamaan sebagai berikut. Eksergi yang keluar dibagi eksergi yang masuk. Harga efisiensi eksergi sebagai efisiensi hukum kedua termodinamika dapat juga ditulis sebagai berikut. Efisiensi eksergi sama dengan daya listrik neto dibagi eksergi total yang masuk ke plant. Lanjut oleh rekan saya. Iya, dapat dilihat dari nilai dari eksergi loss-nya. Bisa kita lihat nilai-nilai eksergi loss dan efisiensi eksergi dari setiap unit. Pertama dari separator dengan eksergi loss-nya 600,87 dengan efisiensi ekserginya 99,47%. Lalu ada demister dengan eksergi loss 2.761,75 dengan efisiensi ekserginya 97,60%. Lalu ada turbin dengan eksergi loss-nya 7.177,87 dengan efisiensi ekserginya 52,50%. Lalu kondensor dengan eksergi loss 7.131,26 dengan efisiensi ekserginya 87,9%. Dan yang terakhir ada cooling tower dengan eksergi loss-nya 209,97. Dan efisiensi ekserginya 99,4%. Dari efisiensi eksergi secara keseluruhannya dapat dilihat
mendapatkan angka di 47,6%. Next, ya dari penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan ada 7 poin penting yang dapat dijadikan kesimpulan. Pertama, efisiensi termal sistem pembangkit listrik tenaga panas bumi di PT Indonesia Power UPJP Kamojang ada sebesar 19,41%. Rendahnya temperatur dapat membatasi efisiensi sistem dalam mengambil energi selama menghasilkan listrik sesuai dengan hukum termodinamika. Sisa panas yang tidak dapat digunakan akan terbuang, kecuali jika dapat dimanfaatkan secara langsung. Efisiensi sistem yang rendah dapat disebabkan oleh adanya kerugian energi panas yang banyak terjadi pada peralatan atau komponen-komponen pada PLTP. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa efisiensi eksergi sistem sebesar 47,6%. Komponen dengan efisiensi eksergi terbesar adalah separator dengan efisiensi ekserginya sebesar 99,47%. Dan yang terakhir, semakin tinggi eksergi loss pada suatu komponen, maka efisiensi ekserginya semakin rendah. Dan begitu pula sebaliknya. Baik, akan dilanjutkan oleh saya. Pada kegiatan ini kami merangkum jurnal dari Jurnal Teknik ITS yang berjudul Analisis Termal pada Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi pada PT Indonesia Power PJP di Kamojang. Dan untuk melengkapi beberapa materi itu kami ambil dari beberapa website. Slide selanjutnya. Selanjutnya itu ada video bagaimana PLTB menghasilkan listrik. Energi panas bumi seperti air panas yang dididihkan dalam ceret. Kami menyebutnya sebagai konsep ceret. Alih-alih menggunakan kompor untuk mendidihkan air, energi panas bumi menggunakan panas dari dalam bumi. Cara kerjanya sebagai berikut. Panas alami bumi membentuk sumber daya geotermal atau panas bumi. Panas ini berasal dari batu-batuan yang meleleh, disebut magma. Biasanya terdapat di kawasan gunung berapi yang tidak aktif. Magma terletak jauh di bawah permukaan dan sumber energi panas itulah yang mendorong pengembangan sumber-sumber panas bumi. Selama ribuan tahun, air hujan merembes melalui celah atau retakan pada permukaan bumi dan mengumpul pada reservoir bawah tanah di atas magma. Magma ini kemudian akan memanaskan air ke temperatur di atas 500 derajat Fahrenheit untuk mendapatkan zat cair dan gas atau fluida yang bertemperatur dan bertekanan tinggi. Sumur dibor dari kedalaman 3.000 sampai 10.000 kaki dari permukaan bumi. Sumber-sumber produksi tersebut kemudian membawa cair panas bumi ke permukaan dan dapat digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik. Karena tekanan tinggi dalam reservoir panas bumi gas cair tersebut akan secara alamiah mengalir ke atas dan melalui fasilitas pengolahan di permukaan. Gas cair panas bumi mengalir melalui wellhead atau kepala sumur dan jaringan pipa sebelum dialirkan ke separator, di mana uap panas dipisahkan dari air panas. Air panas yang dipisahkan tersebut disebut brine, kemudian diinjeksikan kembali ke reservoir, lalu akan dipanaskan kembali oleh magma dan akhirnya dimanfaatkan lagi. Inilah yang menjadikan panas bumi sebagai energi terbarukan. Dari separator, uap panas dialirkan ke pembangkit listrik melalui sistem jaringan pipa besar di bawah tanah. Diameter dari jaringan pipa uap panas ini bisa mencapai 4 kaki. Jaringan pipa uap panas diinsulasi untuk mencegah lepasnya panas, karena jaringan pipa ini melintasi daerah sepanjang 3 km atau lebih. Jaringan pipa ini panas sekali dan akan memuai jika diisi uap panas. Oleh karena itu, pada setiap beberapa ratus kaki didesain pipa lingkar pemuaian. Uap panas akan melalui proses pemurnian terakhir untuk menghilangkan semua kotoran dalam fasilitas scrubber. Uap panas yang sudah diproses kemudian dialirkan ke pembangkit listrik. Tenaga dan energi uap panas digunakan untuk memutar bilah-bilah turbin. Turbin kemudian memutar poros yang dihubungkan ke pembangkit listrik. Muatan listrik dihasilkan dari putaran magnet di dalam generator. Muatan listrik mengalir melalui kabel tembaga menuju trafo di luar pembangkit. Di dalam trafo, tegangan dinaikkan sebelum listrik dialirkan ke jaringan transmisi Jawa Bali dan kemudian disalurkan ke rumah-rumah dan industri. Sekian dari prinsip kerja PLTP. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian penampilan presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika memang masih banyak kesalahan dan kekurangan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.